Adik-adik sekalian, jangan berkecil hati, jangan rendah diri karena kita yatim piatu. Jangan kita merasa rendah diri karena kita fakir miskin. Tidak. Orang yang anak yatim, fakir miskin, kalau dia punya ilmu, diangkat derajatnya. Mana buktinya? Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Mana buktinya? Nih di depan kita. Tidak mungkin jadi senior leader kalau tidak ada ilmu. Masa ada menjadi senior leader beleng-beleng? Tidak mungkin. Allah angkat derajatnya. Contoh lagi, Ustadz Das'ad. Ustadz Das'ad meskipun terlambat, depan duduk. Kenapa? Punya ilmu. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya. Contoh lagi, saya kalau diundang pergi baca doa, tapi Ustadz depan duduk. Apa bagian saya? Kepala kambing. Semua kue-kue enak di depan. Sehingga anak-anak remaja masjid saya bilang, kalau kau mau enak makan, dekat kau sama Ustadz. Kalau dekat sama Ustadz, semua kue-kue yang enak ada di depanmu. Ada juga teman saya tinggi sekolahnya, tapi tidak tahu baca Quran. Di mana dia duduk? Di belakang, takut disuruh ngaji. Apa bagiannya? Rokok-rokok onti. Kue tradisional. Itu baru di dunia. Allah angkat derajatnya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki hebat jaya dunianya, ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirat, siapa yang mau sukses di akhirat dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma, dan siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Apa hubungannya ilmu dengan ibadah akhirat untuk kehidupan akhirat? Saya kasih contoh. Halo adik-adik, sholat saja, sholat tanpa ilmu bisa jadi sholatnya ditolak. Contoh, takbir. Saya pernah lihat orang takbir begini, Allahu Akbar. Bini, hebat juga ini bapak ini. Salah satu kelemahan saya, kalau ada saya lihat aneh-aneh, saya tidak puas sebelum saya tanya. Allahu Akbar. Saya pergi tanya, apa maksudnya itu? Dia bilang, ini Ustadz, Allah, saya tulis Allah. Ya kan? Oh ya benar, Allah. Saya bilang, apa dalilnya? Dia bilang, tidak, nenekku ajar kak. Nenekmu Nabi. Coba. Bisa juga saya terjemahkan salah. Allahu Akbar. 3-0 Chelsea Liverpool. Bisa saya artikan salah. Ayo. Ada juga orang takbir begini saya lihat. Allah. Dia goyang kepalanya. Allah. Saya pergi tanya, apa lagi maksudnya itu? Dia bilang, satu Tuhan. Saya bilang, saya bisa terjemahkan salah. Allahu Akbar. 1 istri. Kenapa? Takut beristri. Bukan karena setia, cuma karena takut. Coba. Ada lagi. Ada yang sholat tahiyat seperti ini. Tiba-tiba di sampingnya anak muda. Dia lebih kencang. Saya tanya, kenapa kau lebih kencang? Dia bilang, ini sudah lobet Ustaz. Sudah 70. Jadi dia lobet. Saya masih kencang, full charge. Itu tidak ada ilmu. Coba. Puasa. Adik-adik, puasa. Kemarin saya ceramah di Kalimantan. Oh, ada yang tanya saya. Karena saya bilang, malam hari itu halal bersama istri. Siang tidak boleh. Yang tidak bolehnya dari maghrib subuh sampai maghrib. Maghrib sampai subuh boleh. Biar 5 kali. Dia bilang, datang sama saya. Malam bisa juga Ustaz? Ya bisa. Astagfirullah Ustaz, saya sudah 4 tahun. Biar malam tidak juga. Saya bilang, kadongok kok. Dia belajar. Ya. Nah, itu berkaitan ibadah. Berkaitan dengan kantor. Kalau tidak punya ilmu tentang telekomunikasinya tidak update, maka bisa jadi bapak pegawai senior, tapi tinggal di kantor tidak naik pangkatnya. Kan biasa kita di kantor bilang begini, itu baru 3 tahun promosi terus, baru 3 tahun kerja telkom promosi terus, saya sudah 10 tahun kok begini-begini. Bapak betul 10 tahun, tapi prosesornya Pentium 1, lambat loading. Ini yang 3 tahun, tapi sudah 4G dia pakai. Ini 10 tahun suruh bikin surat. Sudah jadi suratnya? Sudah Pak, tinggal di print. Belum namanya itu bos. Namanya sudah, tinggal kasih. Ini sudah Pak, tinggal di print. Belum. 1, harus punya ilmu.
Berkaitan dengan dunia, saya kasih contoh lagi nih. Ini cerita warung kopi. Ada orang kaya sekali di kampung. Kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah cucunya membaca. PEP. P tambah P, pep. SO, so. Pep, so. DE, den. Apa bacanya? Odol. Dia gambar. Begitu dia sampai di Makassar, banyak duitnya. Ini kisah nyata. Waktu saya kecil. Berkaitan dengan telepon. Waktu itu di kampung saya di Pindrang, masuklah itu wartel. Ya, sekarang wartel sudah habis, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang semua itu, kasihan. Soalnya ada namanya seluler. Jadi waktu itu saya pulang kampung. Masuklah saya di KBU. Saya lihat orang tua, orang paling kaya di kampung saya, tapi tidak tahu membaca. Dia teleponlah, dia ambil nomor teleponnya anaknya. Dia lihat, lalu dia bilang, "Halo. Halo, ambokmu, bapakmu nak." Saya bilang, "Bagaimana mau nyambung ngaji? Pencet dulu nomornya." Dia pencet dulu. Lalu dia bilang, "Ya sudahlah nak, kau ajar saya." "Pak guru kak?" Nah, saya pencetkanlah. Ternyata terbalik, Pak. Yang untuk di mulut dia simpan di telinganya, yang di telinga disimpan di mulutnya. Dia teriak, "Halo, halo," enggak dia dengar. Saya bilang, "Ngaji, terbalik." Langsung dia bilang, "Loha, loha." Saya bilang, "Bukan halonya terbalik." Coba, itu banyak duit, tapi tidak ada ilmu. Dia sampai ke mall, dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift, Adek? Yang naik turun itu. Wah, dia ejalah itu. OPEN, open. Langsung, besarnya pembikin kuenya. Dia bayangkan open itu bahasa Belanda yang pembikin kue. Open, pembikin kue. Dia bilang, besar betul pembikin kuenya. Tiba-tiba datang orang Cina. Dia mau masuk, dia teriak, "Jangan masuk, panas." Masuklah ini orang Cina. Selama beberapa saat terbuka kembali, keluar orang Irian. Dia bilang, saya bilang, "Memang jangan kau masuk, hanguslah kau." Coba, ternyata lainnya masuk, lain keluar, padahal banyak duitnya. Nah, makanya adik-adik sekalian, penting kita belajar. Mau sukses ibadah, belajar. Mau sukses dunia, belajar. Penting. Itulah sebabnya seorang filsuf dari Amerika mengatakan, knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah kekayaan paling berharga. Ditanya Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, Pak Presiden waktu itu Ali, kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana Ali?" Ali pikir, saya pilih ilmu. Loh, Amirul Mukminin, kenapa pilih ilmu? Dia bilang, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Coba, bapak punya uang 10 juta, kasih masuk safety box, gembok. Sudah itu kasih masuk lemari, gembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 5. Pas sampai kantor Telkom, hilang kuncinya. Setengah mati kita ngurus ini, harta dijaga. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Mana buktinya? Nih, senior leader. Saya yakin pasti di rumah dinas ada security-nya. Dijaga. Kenapa? Karena punya ilmu. Kemana-mana dikawal. Coba lihat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, dikawal, ada tentaranya, ada polisinya, ada tentaranya, ada satpol pp. Dikawal. Kenapa? Karena jadi pejabat. Kenapa jadi pejabat? Umumnya karena dia cerdas. Coba. Yang kedua, kelebihan ilmu dibanding harta. Harta kau belanjakan berkurang, ilmu kau belanjakan nambah. Bapak punya uang 10 juta, kasih saya 5 juta. Bapak tinggal 5 juta uangnya. Bapak punya Al-Fatihah, ajarkan kepada orang, tambah ilmunya. Itu namanya amal jariah. Tidak ada yang bilang saya ajar kau Fatihah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Begitu hafal, langsung hilang Al-Fatihah kita. Mana Al-Fatihahku di kepala? Tidak mungkin. Yang ketiga, kelebihan ilmu dibanding harta. Kelebihan ilmu dibanding harta. Kata Ali bin Abi Thalib, insya Allah ilmu yang akan mengangkat derajatmu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga saya mohon maaf, katanya menurut Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta kau tidak bisa dapat ilmu. Tidak ada jaminan. Contoh ya, contoh. Banyak uang, tidak ada ilmu, dia datang ke Jakarta,
tidak tahu baca apa-apa, tidak tahu membaca keadaan, gelap dia punya hidup. Tapi dengan ilmu saya bisa dapat harta. Contoh Dasat, kemana-mana diundang ceramah gratis. Baru-baru saya diundang ke Italia, ceramah di Roma, Milan, Napoli. Adik-adik tahu Italia? Tahu? Itu Manuruki belok kiri terus sedikit. Saya di sana pergi disewakan pesawatnya, disewakan hotelnya, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang, euro lagi. Coba dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dapat harta tidak ada jaminan kau dapat ilmu. Nah, itulah sebabnya saya ini hidup saya hampir habis untuk kuliah. Saya luruskan tadi Pak Ibu MC, gelar saya bukan MA tapi MSI. Kalau gelar lengkapnya Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Doktor saya ada 2, 1 doktor di luar negeri. Subhanallah. Adik-adik ini untuk motivasi saja. Kalau adik-adik lihat gelar S3 DR di depannya D besar R besar, berarti doktornya S3-nya dalam negeri. Kalau lihat gelar S3 di belakang PhD, Philosophy of Doctor, berarti S3-nya luar negeri. Alhamdulillah Ustadz punya dua-duanya. 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Allah angkat derajat kita. Maka adik-adik jangan putus asa. Bapakku miskin Ustadz, bapakku pengangguran, orang tua saya tidak ada. Bapak kita miskin, ibu kita miskin, orang tua kita tidak ada. Tapi Allah ada untuk siapa saja. Dan Allah Maha Kaya yang tak terbatas kekayaannya. Ayo belajar. Mau sukses, utlubul ilmi. Yang kedua, kalau mau sukses kata Nabi, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Ini PT Telkom kalau mau sukses jangan pelit, sedekah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkah Ramadan, pesantren dapat 200 juta. Alhamdulillah. Maka kita berkewajiban doakan ini bapak-bapak panjang umur, ya karier makin baik. Karena biar ada duit, kalau manajernya tidak mau kasih duit, tidak jalan juga. Jangan pelit. Tidak ada orang suka orang pelit, Pak. Demi Allah, tidak ada yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Rumus itu, begitu jeleknya itu sifat pelit. Dia bilang jauh ke rumahnya itu pelit, padahal dia juga pelit. Orang di kampung saya bilang, Pak, seke, kikirigal paku jambatan. Pelit itu. Mau lihat pelitnya orang Islam? Bapak mau lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat. Kalau ngundang artis, ulang tahun perusahaan, kantor, ulang tahun, undang artis. Yang 3 datang, 3 orang datang, manajer, tukang make up, pegang artisnya. 3 minta bisnis kelas. Sampai di bandara dijemput pakai mobil tentara polisi mengawal. Sampai di kantor apa dia kasih? Dia bawa alamat palsu. Nyanyilah dia, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, goyang-goyang. Tidak dikasih pegang juga kita Pak, dikasih lihat-lihat saja. Goyanglah dia. Pas pulang kasih 75 juta. Padahal dia sampai Jakarta, dia pakai 75 berzina. Dia pakai narkoba, dia pakai berzina, berjudi 75 juta. Habis duit kita. Itu penghormatan orang Islam kepada artis. Giliran dia butuhkan penghafal Quran, imam dia butuhkan, dia kirim ojek. Tukang ojek dia telepon, kau jemput itu Pak Imam. Datanglah ini Pak Imam, dijemput pakai motor tua. Stan kakinya cuma 1. Tak gantung-gantunglah kaki kita 1. Hujan lagi, pakai 1 mantel berdua kita. Di belakanglah kita begini. Masya, sudah sampai dek, sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. Basah semua, air dari bawah, cepritannya ban mobil orang kaya. Air dari atas, yang dari langit, basah kuyup. Sampai di rumah kita salawatan. 1 jam kita berdoa. Sallallahu ala Muhammad, basah semua ketek. Begitu mau pulang, berapa dikasih? 25.000 dilipat-lipat busuk. Dia bilang suaminya, masa 25.000 kau kasih itu 1 jam dia tinggalkan kerjaannya orang. Apa dia bilang istrinya? Ya sudah, kau tambah pisang 1 sisir di situ. Mau sukses, yuk sedekah. Ini bapak-bapak yang kaya ini saya kira-kira tidak dibawa 50 juta gajinya 1 bulan. Tapi makin banyak gaji Pak, makin banyak pertanyaan. Kalau orang miskin apa dia mau tanya? Rumah, ngontrak. Mobil, angkutan umum. Handphone, teman punya. Mobil, jangan mobil.
Motor aja ndak punya Tuhan. Kau sholat, alhamdulillah sholat. Kau puasa, kau rajin. Senin Kamis jalan, ngaji bagus. Ya sudahlah, sedekah. Ya kadang-kadang ada. Puasa, ya kadang-kala saya puasa kalau Tuhan saya ndak kasih saya makan. Ternyata si Inem, pembantu rumah tangga. Akhirnya Allah katakan, Inem, meskipun kau hina di dunia, kau mulia sekarang, kau masuk surga. Masuklah surga. Oh, datang tuan rumahnya Inem. Nomor ke-100 dipanggil. Haji titik-titik datang. Di Inem dibilang, ini tuan saya ini mati kau. Mati. Ditanya, mobil dari mana? Kalau dilihat mobilmu, gaji dan honormu tidak mampu beli itu. Dari mana? Anu apa? Ditinju mukanya. Bah! Dia mau lari, ditarik lagi lehernya. Sini dulu, belum selesai. Itu Rolex dari mana itu? Anu tuan, anu apa? Ditempelin lagi. Tak. Kau sholat. Puasa. Masuk juga surga Pak, tapi sudah babak belur. Masuk surga ketemu sama pembantunya. Tuan, kenapa mukanya tuh? Jamannya tanda-tanda kau di situ. Saya sudah lama di sini Tuan. Saya sudah 2 tahun. Bapak dari mana? Baru muncul. Saya terlambat Inam. Kok bisa terlambat? Saya kira mobil Bapak 4 itu hari di dunia. Itulah yang mobil banyak sekali pertanyaannya. Solusinya Allah tidak larang kaya. Solusinya sedekah. Alhamdulillah PT Telkom hari ini memberikan teladan yang sangat luar biasa buat kita, menyantuni anak yatim. Jangan cuma pada saat bulan Ramadan. Karena anak yatim tidak makan sekali setahun. Tapi alhamdulillah sudahlah, masih ada. Sekali setahun masih alhamdulillah ya. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga kata Nabi, kalau kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Ini yang sekarang lagi kita perangi sama-sama. Anti hoax, perangi berita bohong. Nih adik-adik nih yang sudah mulai main medsos, jangan gampang share berita yang tidak betul. Ingat kisahnya Abu Hurairah. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berlari-lari mau ke pasar, ditapat sama Umar. Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah mau kemana buru-buru? Saya mau ke pasar. Untuk apa? Saya mau menyampaikan berita gembira. Apa gerangan? Barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Umar bilang, betulkah Nabi begitu? Saya tidak percaya. Ayo kita ke Nabi sama-sama. Ini yang disebut dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Datang, bukan berita gosip. Check and recheck. Datangi ke sumber. Kata Umar, ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Betul, tapi masalahnya ya Rasul, ini Abu Hurairah dia mau umumkan di pasar. Saya takut salah paham orang. Biar judi yang penting syahadat masuk surga, biar berzina yang penting syahadat masuk surga, biar tidak puasa yang penting syahadat masuk surga. Nanti salah paham. Nabi berkata, oh betul Abu Hurairah, jangan kau sampaikan di tempat umum, nanti orang salah pahami. Akhirnya populerlah pepatah Arab yang mengatakan, likulli makal makam wa likulli makal makam. Setiap tempat ada bicara yang cocok dan setiap bahasa ada yang tempat yang cocok untuk bahasa itu. Bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu buka sudah masuk, sebenarnya masih ada 2 lagi, tapi insya Allah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk pemimpin-pemimpin kita di PT Telkom. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan hidayah, dan Allah bahagiakan keluarganya. Al-Fatihah.